Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan yang sangat baik ini kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita, orang-orang terdekat kita, senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah, memberikan maunah, memberikan barokah iman dan Islam, barokah kesehatan, barokah umur, barokah rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang budiman, ini ada permintaan dari saudara-saudara kita, yaitu para subscriber ya, atau subscriber. Kalau tulisannya mungkin subscriber itu. Ini ada permintaan kepengin saya itu memberikan sebuah ijazah amalan mahabbah atau pengasihan yang tanpa menggunakan rokok. Karena mungkin yang mengadakan permintaan seperti ini adalah saudara-saudara kita yang tidak merokok begitu. Tapi saran saya, kalau amalan ini dipadukan dengan video saya sebelumnya yang pakai rokok itu maka itu akan lebih baik gitu. Jadi yang rokok itu juga diamalkan ya dengan secara istiqomah. Kemudian yang ini juga diamalkan. Ini mungkin buat mereka yang tidak merokok. Perlu diketahui, dalam video-video sebelumnya saya sudah wanti-wanti beberapa kali dan sudah menyampaikan beberapa kali kalau amalan-amalan yang sifatnya mahabbah, pengasihan, baik pengasihan secara khusus atau pengasihan secara umum, itu harus digunakan kepada hal-hal yang benar. Itu pesan saya. Jangan sampai asma-asma seperti ini itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Saya pada video sebelumnya itu sempat bilang, kalau digunakan ke hal-hal yang tidak benar, semoga amalan ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila saudara menggunakan amalan-amalan ini untuk hak, untuk kebenaran, misalnya saudara pengen seorang jodoh, pengen seorang wanita yang ingin dijadikan tunangan, keluar dari lubuk hati yang paling dalam, niatnya cuma karena Allah, itu tidak akan dibuat main-mainan. Tidak sekedar hanya mau merusak kehormatan seorang wanita dengan tujuan untuk akhir-akhirnya untuk dinikahi, untuk dijadikan istri dunia dan akhirat. Saya ridho dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan-amalan yang saya berikan ini diijabah. Yang Anda baca mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya sekarang mau memberikan sebuah amalan mahabbah yang khusus tanpa rokok. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu rokok, pakai rokok ya, pakai sebatang rokok, kayak ini, kayak rokok seperti ini. Kalau ini tanpa rokok begitu. Jadi mungkin ini ada faedah dan manfaat tersendiri bagi adik-adik, bagi kaum muslimin yang masih belum mempunyai seorang istri, yang kebetulan mereka itu tidak pecandu rokok. Amalan ini
agak panjang sedikit, tapi kaifiyah dan caranya ini harus diikuti. Kaifiyah atau caranya ini harus diikuti. Yang pertama syaratnya begini. Syarat yang pertama, Anda itu harus ambil air wudhu dulu. Anda harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Karena kenapa? Karena ini masalah permohonan, masalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu kita suci, pada waktu kita itu punya wudhu, ya, suci dari hadas kecil, apalagi itu hadas besar, mungkin insya Allah doa kita itu akan lebih mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang doa yang kita baca pada waktu kita dalam keadaan kotor. Artinya dalam keadaan tidak punya wudhu atau dalam keadaan hadas-hadas besar misalnya, mungkin lebih bermanfaat, lebih baik kita membaca doa itu dalam keadaan suci. Pastikan kalau Anda mau mengamalkan ini harus punya wudhu dulu, ambil air wudhu. Setelah itu para pemirsa, ya, kaum muslimin ini bisa ambil piring, ya. Caranya itu harus ambil piring yang tidak berwarna-warni, ya. Yang tidak ada warnanya kecuali warna putih polos, gitu. Yang tidak ada motif-motifnya. Kan sekarang itu kan piring banyak, tapi piring itu kadang ada gambar, ada motif macam-macam pokoknya. Ini usahakan ambil piring yang putih polos gitu. Setelah saudara ambil piring putih polos, Anda ambil kertas, ya, tidak usah banyak. Seperti ini mungkin besarnya sudah tidak apa-apa. Anda tulis nama dari wanita yang Anda kehendaki, yang diniatkan karena Allah untuk dinikahi, untuk dilamar, untuk dijadikan istri. Anda tulis namanya. Jadi Anda harus tahu namanya dulu. Kalau seumpama Anda tidak tahu terhadap nama lengkapnya, panggilannya saja. Tidak apa-apa. Misalnya namanya terdiri dari empat kalimat misalnya, karena kepanjangan panggilannya cuma satu kalimat, ya satu kalimat itu aja yang ditulis. Apalagi Anda itu pas tahu nama lengkapnya, itu lebih baik. Jadi namanya itu Anda tulis. Nulisnya tidak diharuskan dengan tulisan Arab. Tulis pakai tulisan biasa, tulisan Latin aja. Anda tulis namanya. Misalnya panggilannya namanya Fulanah misalnya. Tulis Fulanah di kertas. Kemudian kertas yang sudah Anda tulisi nama itu Anda letakkan di dalam piring putih itu. Anda letakkan dalam piring putih. Tidak usah dikasih apa-apa. Yang penting namanya ditulis di kertas atau panggilannya ditulis di kertas, kemudian letakkan dalam piring putih yang sudah Anda sediakan. Setelah itu Anda yang kedua ini, Anda itu harus sholat hajat dulu. Sholat hajat berapa rakaat? 2 rakaat, 1 salam. Jadi Anda harus sholat hajat 2 rakaat sebanyak 1 salam. Jadi cukup 2 rakaat 1 salam aja. Anda sholat hajat. Usolli sunnatan liqada'il hajati rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan sholat hajat karena Allah sebanyak 2 rakaat. Anda sholat hajat 2 rakaat. Suratnya tidak usah ambil surat yang panjang-panjang. Misalnya yang pertama, rakaat pertama Anda baca dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai itu. Kemudian rakaat yang kedua Anda baca dengan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Misalnya sampai selesai. Itu tidak apa-apa. Kemudian setelah Anda salam dari sholat hajat yang 2 rakaat itu, kemudian yang ketiga langsung Anda membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat apa saja yang Anda punya, yang saudara punya. Sholawat itu kan banyak. Ada
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada seperti itu. Ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salawat yang seperti itu. Atau ada salawat yang paling pendek. Salawat yang paling pendek. Misalnya sallallahu ala Muhammad. Terserah Anda. Anda mau ambil salawat yang mana, yang penting itu salawat. Karena hitungannya itu 100 kali. Jadi yang pertama Anda ambil piring, tulis itu namanya di kertas. Kemudian yang kedua Anda harus sholat hajat sebanyak satu salam, sebanyak 2 rakaat. Suratnya Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Ikhlas. Kemudian yang ketiga Anda baca sallallahu ala Muhammad, baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Setelah itu yang keempat, Anda baca ayat dalam Al-Quranul Karim. Suratnya itu surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Saya kasih contoh bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anda pasti tahu karena ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda baca ayat itu. Dan ayat ini memang cocok dengan pembacaan sholawat sebelumnya, yaitu 100 kali. Baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai ayat 129. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian diteruskan dengan ayat 129-nya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat itu, 2 ayat ini cukup dibaca 1 kali aja. Jadi Anda baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dibaca 1 kali aja. Dengan khusyuk, dengan penuh harap, yaitu mengharap syafaat, mengharap pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau apa yang saudara baca, apa yang saudara hajatkan, dengan pertolongan, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin secara cepat Allah akan menerimanya. Setelah yang keempat, setelah membaca ayat laqad ja'akum dan seterusnya ini, Anda kemudian berdoa kepada Allah dengan membaca wirid ini. Dibaca sebanyak 21 kali dengan khusyuk. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibni. Kalimatnya jangan sampai salah. Allahumma habibni qalbah. Sebut namanya. Saya mencontohkan tadi fulana. Allahumma habibni qalba fulanah. Diteruskan Allahumma habibni qalba fulanah hatta ya'tiya ilayya khadi'an dalilan min ghairi muhlatin washghulha bimahabbati innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. Dibaca 21 kali. Saya ulangi secara pelan-pelan agar tidak salah. Allahumma habibni qalba, sebut namanya, fulana, hatta ya'tiya ilayya khadi'an dalilan min ghairi muhlatin washghulha bimahabbati innaka ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi 1 kali lagi. Allahumma habibni qalba, sebut namanya, saya kasih contoh tadi fulana,
hatta ya'tiya ilayya khadi'an dalilan min ghairi muhlatin washghulha bimahabbati innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi setelah Anda menonton YouTube ini, video ini ya, Anda catat itu. Anda catat, kemudian doa ini dibaca dengan khusyuk sebanyak 21 kali. Setelah doa ini dibaca sebanyak 21 kali, Anda tiupkan amalan-amalan yang sudah saya ajarkan ini ke nama fulanah yang sudah Anda tulis di kertas dan sudah diletakkan di dalam piring putih. Anda tiupkan ke kertas yang sudah ada nama fulanah itu. Insya Allah dengan kekuatannya Allah, dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat Anda bertujuan baik, Anda bertujuan untuk ibadah, akan dijadikan istri dunia dan akhirat, untuk dijadikan pasangan Anda menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah doa Anda akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.